Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kaceng 2, yang saya hormati Ibu Kepala TK PKK Kaceng 2, Bapak Komite, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu wali murid, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan sharing berbagi ilmu begitu terkait dengan modul yang saya pelajari, modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya itu apa saja, Bapak Ibu? Nah, kita mulai dari slide yang ketiga, Bapak. Nah, segala yang ada di sekitar kita adalah aset. Apapun itu, segala yang ada di sekeliling kita adalah aset. Sekolah adalah satu kesatuan. Nah, manajemen juga merupakan satu kesatuan yang saling bersinergi dalam sebuah ekosistem. Sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana ada hubungan timbal balik antara siapa? Antara faktor abiotik dengan faktor biotik. Nah, faktor abiotik itu adalah faktor yang tidak hidup, kemudian faktor biotiknya adalah faktor yang hidup. Demi terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik, kolaborasi juga harus terbentuk dari faktor biotik dan faktor abiotik. Kemudian, keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang kita sebagai pemimpin pembelajaran terhadap aset yang ada di sekitar kita. Apakah dipandang sebagai sebuah kekuatan ataukah sebuah kelemahan? Apa itu kekuatan? Kelebihan. Pada modul ini, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya mengingatkan saya pada pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu, Bu? Nah, kita belajar bersama, Bu. Bapak, kita belajar bersama. Inquiry apresiatif itu adalah cara pandang, sudut pandang kita, perspektif kita memandang bahwa semua adalah kelebihan. Sehingga kelemahan itu tidak relevan lagi. Karena apa? Semua berbasis kelebihan. Artinya semua berbasis kekuatan, tidak ada yang kurang, semuanya adalah positif. Nah, pendekatan berbasis aset ini atau asset based approach adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Nah, dia adalah seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Nah, pendekatan ini adalah cara praktis kita menemukan dan mengenali. Mungkin kosakata menemukan banyak sekali kita gunakan. Menemukan dan mengenali hal-hal positif apa yang ada dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kekuatan yang tadi adalah berupa kelebihan atau kekuatan. Kita diajak untuk memusatkan perhatian fokus kita pada kelebihan, bukan kelemahan. Aduh, ini kurang apa ya? Kurang apa? Bukan begitu. Tapi kita sudah punya apa ya? Kita punya kelebihan apa yang bisa kita kembangkan. Begitu. Next. Karena sekolah tadi adalah merupakan sebuah ekosistem, maka ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Kita sadari bersama di lingkungan sekolah ada benda tak hidup atau unsur abiotik dan unsur biotik. Kemudian yang kedua, ekosistem itu mencirikan satu pola. Pola apa? Hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah sekolah sebagai sebuah ekosistem itu ada bentuk sebuah interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan faktor abiotik, unsur yang tidak hidup. Kita kenali bersama Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia.
komponen biotik itu apa saja. Berarti biotik adalah yang hidup. Yang pertama, kalian sendiri sebagai pemeran utama, yaitu murid. Murid itu siapa? Kalian itu siapa? Kalian harus tahu, saya adalah anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah. Kemudian ada kepala sekolah. Siapa itu kepala sekolah? Nah, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar. Kemudian selain kepala sekolah ada guru, bapak ibu guru. Bapak ibu guru ini siapa? Nah, orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada tenaga pendidikan, ada anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selain itu juga ada pengawas sekolah. Biasanya murid-murid dan bapak ibu guru juga tidak asing dengan pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah adalah guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah dalam satuan pendidikan. Selain itu ada komite, bapak komite dan masyarakat sekitar sekolah. Kita tadi sudah menemukan nanti untuk yang faktor biotik, kemudian sekarang ada faktor abiotik yang tidak hidup, yang kita berinteraksi setiap hari. Nah, yang pertama adalah keuangan, yang kedua sarana prasarana sekolah, yang ketiga adalah gedung sekolah, keempat lingkungan sekolah, kemudian 5 politik, 6 sosial, 7 agama dan budaya. Untuk pengertian yang unsur tadi, untuk keuangan ini adalah semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Ini untuk unsur abiotiknya. Kemudian yang kedua, sarana prasarana sekolah adalah alat yang digunakan baik secara langsung atau tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah gedung sekolah sampai ke agama dan budaya. Nanti kita identifikasi satu per satu. Berkaitan dengan sumber daya yang kita kelola di sekolah. Nah, sumber daya itu adalah fasilitas apa? Fasilitas yang dimiliki sekolah sangat besar dampaknya untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini. Kita sadari bersama, tanpa adanya fasilitas yang memadai, tanpa adanya sarana prasarana, niscaya pemenuhan kebutuhan kita untuk belajar murid juga tidak akan maksimal. Nah, sebelum kita memaksimalkan pemanfaatan aset, kita perlu kenali dulu apa itu aset-aset yang ada di sekolah. Nah, untuk aset-aset itu dikelompokkan menjadi 7 aset. Nah, di antaranya adalah yang pertama, aset manusia. Yang awalnya saya pikir aset itu berarti apa? Yang dimiliki sekolah berupa barang. Itu yang pertama yang ada di pikiran saya. Tapi ternyata pada modul yang saya pelajari ini, aset yang ada di sekolah itu ternyata ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama, aset manusia, kemudian aset finansial, kemudian aset politik, aset sosial, aset lingkungan alam, aset agama dan budaya, serta aset fisik. Aset atau modal manusia, ini hanya pengertiannya saja sebentar. Aset atau modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas, adalah investasi yang paling berharga dari sebuah komunitas. Karena sekolah tadi adalah sebuah ekosistem, maka tentunya di sekolah itu adalah sebuah komunitas. Nah, inventarisasi dari sumber daya manusia itu adalah hal yang utama. Kemudian dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya.
murid. Murid siapa itu? Murid dari TK, PAUD, dan murid-murid kelas 1 sampai kelas 6 adalah aset manusia yang ada di SDN Pajang 2. Kemudian ada Bapak Ibu Kalenting, Dewan Guru, Kepala Sekolah, masyarakat sekitar sekolah, alumni juga termasuk aset manusia di SDN Pajang 2. Kemudian tenaga medis, TNI dan Polri, pemerintah desa, kepala dinas pendidikan. Yang perlu diingat, sekolah adalah sebuah komunitas yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian aset finansial, ini kaitannya dengan finansial. Yang pertama, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Kemudian yang kedua, apa saja itu? Termasuk tabungan, kemudian hutang, investasi, dan pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal, internal dari dalam dan eksternal dari luar. Kemudian termasuk juga pengetahuan. Nah, aset finansial ternyata pengetahuan juga masuk. Nah, pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara menjual menjadi lebih baik, kemudian bisa juga bagaimana cara melakukan pembukuan. Ini tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah, Ibu Bapak. Ini bisa diterapkan di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat untuk lebih luasnya. Aset finansial untuk di SDN Pajang 2, yang pertama ada dana bos, kemudian yang kedua ada BIP untuk anak-anak, kemudian yang ketiga ada sumbangan dari parenting atau wali murid. Untuk aset politik, nah ini biasanya yang saya kaprah di pemikiran saya, yang pernah saya alami. Aset politik itu saya berpikirnya terkait dengan partai politik, ternyata bukan, Ibu Bapak. Aset politik itu adalah yang pertama adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, itu politik. Kemudian yang kedua adalah lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, kemudian ada juga pelayanan listrik atau air, PLN dan PAN. Nah, aset politik itu apa saja? Kita temukan, kita kenali. Aset politik kita yang pertama, sekolah tidak akan ada tanpa kebijakan politik dari bupati atau kepala daerah. Kemudian Pemda, pemerintah daerah. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian Korwil, koordinator wilayah. Kemudian adanya kebijakan dari siapa? Dari kepala sekolah, dari ibu kepala sekolah kita, itu juga merupakan aset politik. Kemudian dari pemerintah desa, kemudian PDAM, PLN, jaringan internet, puskesmas, dan Polkesdes. Kalau di pikiran kita, politik itu kan terkait dengan partai politik, tapi ternyata di sini puskesmas dan juga anggota dari Polkesdes atau Polkesdes itu juga termasuk aset politik untuk sekolah kita. Kemudian aset sosial itu mulai dari norma, aturan yang mengikat semua warga masyarakat, unsur kepercayaan atau trust, dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau sebuah masyarakat. Norma itu adalah aturan benar salah dalam lingkungan masyarakat. Aset sosial itu contohnya saja, yang pertama adalah asosiasi, institusi, mulai dari yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar komunitas.
Kemudian adanya kerjasama antara parenting, makanya ini Bapak Ibu wali murid dan Bapak komunitas serta pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah paguyuban dan semua pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah adalah merupakan aset sosial. Yang kelima, aset lingkungan atau alam, yaitu potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Terdiri dari apa saja? Bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, taman, atau empang untuk beternak ikan, kemudian semua hasil tumbuhan seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan lain-lain. Aset agama dan budaya. Agama dan budaya erat kaitannya dengan lingkungan kita, yaitu identifikasi dan pemetaan aset budaya agama merupakan langkah yang sangat penting untuk apa? Untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam sebuah komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung ataupun tidak langsung di dalamnya. Aset-aset lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita adalah pertama pasti Bapak Ibu tahu, yaitu PPG. Anak-anakku mengaji di PPG? Ya, di masjid sekitar ya biasanya. Nah, adanya PPG yang mengajarkan murid seni baca Al-Quran yang dimanfaatkan untuk mengaji, pondok pesantren, rutinan tampilan biasanya ibu bapak yang mengadakan, kemudian pawai budaya, adanya nyadran di desa kita, pernah ada kegiatan nyadran juga di Balai Desa Batang Dua, kemudian perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, peringatan Maulid Nabi Muhammad, takbir keliling, dan juga pawai ta'aruf. Yang ketujuh, aset terakhir Bapak Ibu, yaitu aset fisik. Nah, aset fisik ini terdiri dari dua kelompok utama. Fisik berarti yang kelihatan, singkatok. Apa saja? Yang pertama adalah bangunan, yang kedua adalah infrastruktur atau sarana prasarana. Yang pertama, sarana halaman sekolah. Ini adalah aset fisik yang ada di sekolah. Ada halaman sekolah, sound system, ruang kelas, kemudian ada LCD atau laboratorium pertemuan atau pelatihan yang dimanfaatkan murid. Mulai dari saluran pembuangan, ada got di depan, kemudian sistem air, ada pump, mesin, bisa komputer, bisa laptop, kemudian ada jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Jadi setelah kita menemukan aset-aset tadi, peran seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan ekosistem sekolah idealnya. Nah, ini idealnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menggali potensi. Apa saja itu potensi yang ada di lingkungan sekitar kita? Kalau kita sudah menggali, berarti kita sudah menemukan dan mengenali. Kalau sudah menemukan dan mengenali, kita harus apa? Yang kedua adalah memaksimalkan potensi. Yang ketiga, memanage semua sumber daya yang ada di sekolah, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, yang terpenting, yang paling penting yang harus digarisbawahi melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu berpandangan positif, perspektifnya positif, berpikir berbasis aset. Semua yang ada di lingkungan kita, semuanya adalah aset. Tinggal kita bagaimana memanage dan memanfaatkannya untuk siapa? Untuk kalian semua anak-anak. Demikian sosialisasi saya tentang aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Untuk perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih Ibu Bapak atas kehadirannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.